Orang yang mulazim kitab Ihya pasti tahu di antara iklan itu promosi, tapi promosi saya. Niku Imam Ghazali nyebut wonten hadis kangge zaman akhir, inna min khiyari ummati fi ma nabba'ani al-malaul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Jadi di zaman akhir itu orang-orang yang keren itu nak sengguyu banter-banter. Karena itu cara melawan kodok kodar melarat diamuk bojo diusir, itu cara ngimani kodok kodar pokoknya guyu rame-rame. Terus kedua, memang Allah mensifati dirinya itu wa annahu wa athaka wa abka. Allah itu mensifati dirinya athaka, sing maringi guyu. Lan tiyang kata utangnya akeh, probleme kathah, nek semarung guyu. Karena itu sifatnya Allah Taala pasti mu'athirah. Allah mensifati dirinya wa annahu wa athaka wa abka. Terus kalau nate cerita tentang Habib niku cerita hadis tentang guyu. Kalau nate cocokan mbek Habib Jindan. Niku banyak lah tentang hadis-hadis. Niki kalau waos niki karena Maulid Simtid Duror kalau maca nanti saya pastikan secara ilmiah. Di antara khas beliau ketika sholawatnya nantikan sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi. Jadi di mana-mana sholawat itu bukti bahwa roh kita itu tersambung dengan ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dawe Sayyid Muhammad ketika ngendikan bagaimana biruhil anbiya. Bahkan Imam Malik itu memakruhkan orang bilang zurtu qabran Nabi, enggak suka. Harus bilang zurtun Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'anna Nabiyya hayyun, karena Nabi itu hidup. Kata Sayyid Muhammad, Allah ngendikan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Amatus syuhada umum. Orang kebanyakan saja enggak boleh disifati amwat, padahal ini syuhada kebanyakan. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqalu lahu mayyit. Karena amatus syuhada saja wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Hada Rasulullah. Lah nanti terus ada perdebatan ulama itu di sisi analisis. Itu ulama pasti debat. Meskipun sawangannya rukun kita tetap debat. Kalau Habib Ahmad cara level dia debat, tapi kalau kalah senior, kalah sekabiannya. Begini, Abdullah bin Mas'ud itu suka menstatuskan Nabi itu nyon sewu mata maktulan, tufiya maktulan. Karena dengan demikian Nabi itu nala darasata syuhada. Karena Nabi biar berstatus syahid. Secara lahir juga benar. Karena secara lahir Nabi itu samathu imro'atun Yahudiyah. Ketika perang Khaybar Nabi sempat diracun oleh imro'atun Miskan bin Salam. Sehingga ketika setahun beliau mau wafat ngendikan makanan yang saya makan ketika Khaybar efeknya sampai sekarang. Dan sekarang saatnya usus saya putus. Fal'ana awalun kita abhari. Tapi banyak ulama yang enggak sependapat. Karena Nabi itu maksum. Enggak boleh seorang Nabi itu tufinya karena dimaktul, dibunuh orang kafir. Ya monggo lah, tetap semuanya ini niatnya takdim. Yang satu senang mensifati dengan status maksum, Nabi tidak boleh maktul. Yang satu enggak apa-apa biar berstatus apa? Syahid atau berstatus syuhada. Jadi analisis seperti itu ya enggak apa-apa, karena ya asal ulama ya yang ngendikan, tidak liberal, tidak orang yang tidak banyak baca. Makanya kata Abdul Mas'ud, saya disuruh sumpah 9 kali sampai sekian kali bahwa Nabi itu adalah maktulan, saya lebih suka daripada ngomentari Nabi itu kabudut apa? Normal, karena beliau ingin menstatuskan Nabi itu apa? Nala darajatan syuhada, tentu selain darajatan nubuwah. Nah, sholawat ini pentingnya diroyah. Enggak ada umat sebaik umat Rasulullah SAW. Karena begini, ini pentingnya diroyah. Saya ini tetap ngaji seperti biasa tanpa ngurangi hormat teng Habib Taufik, baik Idris Habib Ahmad. Karena kalau saya terus khusyuk hati-hati namanya saya tidak jujur. Biasanya orang ngono kok ngono itu kan ya. Karena aneh. Sesuai kontrak lah, sesuai kontrak. Niki Mbah kula terus Mbah Hamid itu sepupunya Mbah saya. Jadi Mbah saya punya Mbah kandung namanya Fatimah binti Idris bin Umar. Kecilnya namanya Abdul Khalik. Kalau Mbah Hamid namanya Abdul Muti. Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau Mbah saya Fatimah binti Idris bin Umar. Jadi ini semua sama-sama dzurriyyah Mbah Umar. Berhubung tua kula niki Mas niki wonten Mas Aziz, Mas Uwais, Mas Amak niki. Nak ngaji kalian kula, tapi kula hormat kala tua. Niki. Saya teruskan. Analisis itu penting karena kekuatan diroyah itu menjadikan orang dengan Islam itu kok nyaman.
Nyaman tuh begini, misalnya begini, surga itu bifadlillah. Orang yang khusyuk mulai kecil sampai tua nggak pernah maksiat kan rugi. Tak rewangi khusyuk jebule swarga bifadlillah. Terus kayak, wah enak sing nakal-nakal kok swarga bifadlillah. Tapi ketika kita diroya, ada riwayat orang yang cerita orang dulu itu ibadah khamsami'ati am sampai 500 tahun, cerita dulu orang umur yang panjang-panjang. Terus sama Allah disuruh, silakan Anda masuk surga. Karena apa? Ya karena fadlku kata Allah. Kata dia enggak Gusti, saya enggak pernah maksiat saat taat terus gini-gini. Terus Allah ngendikan, ya sudah kamu di surga 500 tahun. Loh katanya surga selamanya. Ibadah kamu kan hanya 500 tahun. Kan ini sesuai. Yang abadi itu fadl saya, rahmat saya. Ibadah kamu kan terbatas, maka surganya juga harus terbatas. Oh terus lagi fadl Allah gitu. Jadi itu pentingnya diroya. Diroya itu analisis yang terus nyaman. Nah, Nabi itu sering disifati ulama, ini nanti saya ngaji Ihya. Sifat Nabi paling asik, paling benar, paling abadi itu sifat yang basyariah. Karena apa? Ini menjaga Islam sampai ila yaumil ya. Misalnya begini, Allah pernah menyebut nabinya itu begini, wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Itu terusannya illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Lu kiai saja kalau disifati begitu tersinggung. Misalnya kiai sering tahajud, sering dalil, disifati oh Pak Yai itu makan. Layak kulunat to'am wayamsuna fil asfar. Tapi sifat ini pada Rasulullah SAW itu penting sekali. Karena beliau jadi nabi setelah Isa yang saking khusyuknya itu dipertuhankan. Nabi Isa itu saking khusyuknya itu nggak pernah konflik. Sampai kalau ada nyuwun sewu kalbun atau khinziron lewat terus digurak sama santrinya, jangan. Atorik benana beda mustarak. Wah, saking baiknya orang. Karena saking baiknya itu malah dinaikkan ila darujatir rububiyah. Dan itu yang paling tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga konstitusi kita Ahli Sunnah wal Jamaah mensifati Nabi itu sidik, amanat, tablighatuna harus ditambahi al-a'rad al-basyari. Tapi sifat ini luar biasa. Allah suka sekali. Karena dengan barokahnya hadis sifat, orang tidak akan salah faham menstatuskan Nabi sebagai Tuhan. Nah, tapi ketika kita ngomong Nabi tidak Tuhan itu masih kurang madh. Madhnya ya sholawat itu. Makanya kata Said Zabidi, hadil ummah, ini umat, hadil ummah, ini mahfudhah, maksumah dengan redaksi bahasa sholawat. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Karena dengan demikian artinya apa? Kita mencintai Rasulullah, tetap mendudukkan Allah sebagai al-mu'ti. Allah itu al-mu'ti. Wan nabi wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatih. Nabi apapun tingginya derajatnya tetap muhtajun ila rahmatih. Terus kita sebagai umatnya memberikan azkar sholawat wa atamal barakah semuanya lin nabi. Tapi kita tetap minta pemberinya itu Allah. Allahumma sholli, berarti Allah wal mu'ti wan nabi wal qabil. Sehingga enggak akan ada umat ini menstatuskan nabinya sebagai apa? Tuhan. Makanya Said Muhammad sering ngutip dawe Sohibul Burdah, dakmat da'adhun nasara fi nabi ini wahkum bima syi'ta madhan fihi wa tahimi fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafi wansub ila qatrihi ma syi'ta min idhami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayuriba anhu natikun bifami. Tapi uluhiyahnya selesai, enggak mungkin ada iddiaur uluhiyah. Karena Nabi ya makan ya minum. Dalam banyak cerita ya, juga dimarahi istrinya sampai 1 bulan nggak berani. Ya alhamdulillah umatnya do niru semua. Niru diamuk bojo rawani mulai barang itu ya ada ceritanya. Terus Sayyidina Ali juga sama neng masjid. Sing cerita ke NU ya, Sayyidina Ali diamuk Sayyidah Fatimah terus turun ngisor beduk. Padahal zaman dulu nggak ada beduk karena yang cerita NU terus tidur di bawah beduk. Woi beduk zaman itu. Barang sing cerita merbot tidur neng kamar mik. Padahal dulu nggak ada mik.